Mari kita lanjutkan surat Ad-Duha dari ayat dari awal aja ya, langsung bacanya. Sok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal-akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Dari mulai wawajadaka ya, itu ayat berapa? Jadi setelah apa itu fatardo? Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Itu dan Tuhanmu akan memberimu anugerah, Rabbuka fatardo, sampai engkau ridho dan puas. Apa kepuasan Rasul? La ardo wa wahidun min ummati finnar. Aku tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah puas sementara satu dari sekian umatku ada di neraka. Jadi kepuasan Rasul itu semua umatnya masuk surga. Itu yang beliau usahakan. Dan itu sudah dijanjikan oleh Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, sampai engkau puas. Sementara kepuasan Rasul adalah kita semua masuk surga. Jadi syafaat itu jelas adanya. Wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu untuk dosamu dan untuk dosa mukminin dan mukminat. Itu syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada secara khusus dalam surat ini disebutkan anugerah-anugerah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakni wa wajadaka, itu apa, alam yajida. Alam yajidka yatiman fa'awa. Coba sambil terjemahkan itu. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Terus Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengharbiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Nah, dari ayat itu sampai ayat terakhir, alam yajidka yatiman fa'awa, sampai
wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, itu merupakan 3 anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus konsekuensi dari 3 anugerah itu. Jadi 3 itu ada 6 ayat. 3 anugerah dan konsekuensi anugerah. Selama ini asumsi kita dosa, kesalahan. Setiap kita berbuat kesalahan ada konsekuensinya. Nah, kita jarang berkesimpulan begitu kita dikasih nikmat, adakah konsekuensinya? Nah, berdasarkan ayat ini pasti ada. Kalau Ustadz Lukman sekarang mendapatkan anugerah yang dicita-citakan dari dulu, ya, iya, dianugerahi putri, ingat dengan konsekuensinya, gitu. Iya, menjaga putri itu sebetulnya lebih berat dari putra. Kalau putra mah tidur bisa di mana aja, tapi putri nggak bisa di mana aja. Jadi ada konsekuensi. Setiap anugerah, dianugerahi jabatan ada konsekuensinya, dianugerahi kekayaan ada konsekuensinya, dianugerahi apapun. Nah, termasuk Rasul. 3 anugerah, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami mendapatimu dalam keadaan yatim, tapi kemudian mendapatkan perlindungan? Ini anugerah ya, dari yatim kemudian mendapatkan perlindungan. Terlahir ke dunia tanpa ayah, ayah sudah meninggal dunia, Abdullah bin Abdul Muthalib. Kemudian diasuh oleh ibunya sampai usia 6 tahun. Dalam asuhan ibu pun tidak sepenuhnya, karena diberikan kepada Halimatus Sa'diyah yang menyusui. Setelah 6 tahun wafat pula ibunya, kakeknya yang kemudian mengasuhnya hingga usia 8 tahun, 2 tahun cuma. Lalu diberikan tanggung jawab pengasuhan Muhammad kecil ini kepada saudara seibu dari ayahnya, dari Abdullah. Karena saudara paman-paman yang lain ternyata bukan seibu, yang seibu itu Abu Thalib. Abu Thalib diberikan tanggung jawab oleh ayahnya Abdul Muthalib untuk mengasuh ponakannya ini, Muhammad kecil. Dan apa yang terjadi, Allah limpahkan kasih sayang kepada sang paman Abu Thalib melebihi kasih sayang daripada anak-anaknya. Jadi sayang terhadap sang keponakan ini, terhadap Muhammad kecil ini, melebihi atau setara lah, sebanding dengan anak kandung, sehingga benar-benar menjaga hingga dewasa. Itu salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan yatim lalu diberikan perlindungan. Saya tidak terlalu banyak ini nanti membahas yatim dulu, tapi supaya kebaca aja dulu surat Ad-Duha teh kandungannya diambil dulu gitu ya. Setelah kita faham, baru nanti kita bicarakan satu persatu istilah-istilah seperti yatim, bagaimana, apa konsekuensinya. Fa'ammal yatima falatakhar. Karena engkau dulu sudah merasakan bagaimana dalam keadaan yatim gitu ya, lalu mendapatkan perlindungan, maka terhadap anak yatim jangan membentak, jangan menghardik, jangan mencaci, dan jangan menganiaya. Itu konsekuensi. Dan hebatnya memang sudah skenario Gusti Allah, ini takdir Allah. Rasul sebetulnya kalaupun tidak merasakan yatim, dipastikan Rasul itu sayang. Apatah lagi ini benar-benar merasakan kehilangan ayah dan ibu. Maka rasa sayang itu
kemudian diingatkan fa'amal yatim fala takhar, maka jangan sembarangan menganiaya anak yatim. Anugerah yang kedua, alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Dhallan artinya memang sesat ya, biasa digunakan. Nah ini yang kemudian nanti dijadikan sebagai argumentasi. Nabi juga pernah tersesat, buktinya berdasarkan ayat ini, dolan katanya, pernah tersesat. Padahal tidak setiap dolan dalam Al-Quran itu artinya sesat. Jadi kebingungan, bingung. Ini kok Rasul tahu, ini kok batu disembah dan semua masyarakat menyembah batu itu. Kemudian muncul agama-agama, aliran-aliran dan paham-paham. Ini mana yang benar? Nah, mana yang benar? Lalu Rasul mengasingkan diri, tahannus, memohon kejelasan. Mana yang benar ya Allah? Fahada, Allah kemudian memberikan petunjuk-petunjuk agama bahwa ini yang benar. Apa konsekuensinya? Maka wa ailan fa'agna fa'amal yatima fala takhar wa ammasa ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka dengan nikmat Tuhanmu ceritakan, iya. Fahaddis, ceritakan di situ. Dalam arti bahwa konsekuensinya ketika engkau sudah mendapatkan petunjuk baik berupa ilmu, pengetahuan, informasi, dan ketika ada orang lain yang membutuhkan petunjuk itu, berikan. Itu sebagai tanda tahadus bin nikmah, menceritakan nikmat-nikmat Tuhanmu. Nanti kita cerita soal jangan pelit untuk memberikan ilmu. Ini konsekuensi dari nikmat petunjuk. Lalu anugerah yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'agna. Tadinya tidak punya, Rasul itu tidak punya tadinya. Itu ailan, nggak punya apa-apa, tapi kemudian fa'agna, lalu diberikan kecukupan, rasa cukup. Fa'agna, maka konsekuensinya wa ammas sa'ila fala tanhar, maka kepada peminta jangan engkau menghardik, membentak, mengusirnya. Dalam sejarah soal permintaan materi, Rasul pasti memberikan. Bahkan dalam salah satu sabdanya, sekalipun dia memakai gelang emas, ketika dia meminta, padahal dia memakai gelang emas, berikan secara materi. Tapi agna yang dimaksud, agna itu ginan, kekayaan, kaya. Jadi Allah kayakan Nabi, Allah berikan rasa berkecukupan. Digunakan dalam Al-Quran bukan hanya soal materi. Karena kalau soal materi tok, Al-Quran menggunakan kalimat saro. Saro itu pasti kekayaan materi. Tapi kalau ghina itu bisa kekayaan hati, ghina nafs, kekayaan jiwa. Maka ketika orang lain meminta nasihat umpamanya, dalam keadaan resah dan gelisah, jangan engkau hardik dia. Lalu ketika orang lain meminta informasi atau ilmu, jangan kau hardik dia. Ketika ada yang bertanya, wa ammas sa'ila, makanya sa'ala itu bukan cuma meminta, tapi artinya juga bertanya. Seperti dalam ayat sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi. Kalau pakai meminta, telah meminta seorang peminta azab. Nggak mungkin ya. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi, artinya mereka bertanya, seorang penanya bertanya tentang azab yang akan datang. Jadi wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun peminta, satu terjemahan pertama. Yang kedua, adapun penanya, gitu. Jadi kalau ada yang bertanya, jangan kau tolak, jangan kau hardik. Itu konsekuensi dari anugerah yang ketiga itu. Berikan jawaban. Saya mau bahas masalah ini dulu.
masalah ghina, kekayaan. Ini lebih umum dari saro yang digunakan dalam Al-Quran, karena ada yang disebut ghina nafs, rasa berkecukupan, hati. Saya mau tanya sekarang, yang disebut kaya hati itu kayak gimana? Ada nggak yang bisa ada masukan nggak nih buat saya? Ibu-ibu kaya hati. Soalnya ada ungkapan begini, tekudu deh beunghar ku materi, kaya materi, nu penting mah kaya hati. Deh, ini hebatnya. Nu penting mah kaya hati. Sekarang jelaskan kepada saya apa yang dimaksud kaya hati. So, ibu-ibu ada yang tahu? Ibu-ibu pangbeungharna soalnya. Kaya hati itu kayak gimana Pak kira-kira? Kalau istilah tasawuf qanaah. Istilah tasawufnya qanaah. Ada nggak yang bisa menjelaskan itu qanaah? Menerima adanya pemberian Allah. Menerima apa adanya pemberian dari Allah. Ada lagi? Selama ini terjemahan para ustadz, para mubaligh, para kiai itu benar. Saya juga menerangkan qanaah itu menerima apa adanya. Tapi ini ternyata salah satu makom dari tasawuf. Qanaah itu salah satu tanjakan yang harus dilalui oleh para pejalan, para salik, para sufi. Qanaah berarti gampang amat atuh. Asaan mah jamaah di sini juga pada qanaah, narimakeun. Maksudnya gitunya, qanaah tuh narimakeun, menerima apa adanya, gampang amat. Padahal selama ini tasawuf teh asaan susah. Mau zuhud aja zuhud kayaknya susah. Ini ada lagi qanaah, susah kayaknya harusnya gitu loh. Menerima apa adanya. Itu yang saya jelaskan di mana-mana, memang benar itu. Selama ini terjemahannya kaya hati. Tapi sok silahkan rasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah pernah belum kita merasakan kaya hati? Maksud saya gini, jangan cuma istilah, ini teh kayaknya cuma istilah deh. Qanaah, kaya hati, alhamdulillah Pak Ustadz saya mah beunghar hate, kaya hati, narimakeun apa adanya. Jadi senang weh. Bener enggak sih sebenarnya dia teh senang? Itu pertanyaannya. Bener nggak dia teh kaya hati gitu loh? Bener nggak dia teh qanaah, ghina nafs? Selama masih ada penderitaan, kepedihan dalam dirinya, nggak disebut sebagai kaya hati. Kang, masih motor aja, belum mobil. Saya menarimakeun apa adanya qanaah. Gak usah mobil, yang penting kaya hati saya mah. Beunghar hati ge geus senang ku motor ge. Bener nggak? Itu kan kayak gitu kan rata-rata ya. Rata-rata kayak gitu. Iya, maksudnya istilah itu sudah umum di masyarakat. Kenapa enggak rumah teh bukannya ditambah berapa lantai ke gitu, 2 lantai, 3 lantai. Ini udah cukup buat saya cukup. Yang penting kaya hati Pak Ustadz, kaya hati, beunghar geus senang. Tapi bener enggak gitu? Bisa bener. Kalimat enak makan enak gitu. Enak makan dan makan enak gitu. Enak makan dan makan enak. Enak makan kumaha? Enak makan mau pilih mau enak makan atau makan enak? Kalau saya lebih baik enak makan. Sebab kalau makan enak belum tentu enak. belum. Makanannya yang enak ya. Makannya tapi nggak enak gitu. Iya, maksudnya gitu. Enak makan enak gitu. Gimana ibu-ibu tuh? Enggak.
Banyak juga yang mencontohkan Pak Rudi, kalau kita ke kampung tuh rata-rata konaah orang kampung mah meninarimakeun apa adanya, beunghar teh meni sarenang. Walaupun rumahnya gubuk seperti itu, apakah terlihat mereka muram durja? Senang weh, kaya hati disebut teh gina nafs. Diturutan tah. Kajian teu boga naon oge, nggak punya apa-apa, yang penting kaya hati. Tapi tetap ketika didefinisikan nggak ngerti-ngerti, asaan tetep we sararan di nu aya teh gitu ya. Itu hanya ungkapan kaya hati gitu loh maksudnya. Lega narimakeun apa adanya. Tetap ada kepedihan. Nah, ternyata qanaah atau ghina nafs, kaya hati, yahsulu bisalasati syara'ita. Itu bisa disebut sebagai qanaah, kaya hati, harus memenuhi 3 syarat. Satu saja kurang, dia nggak masuk kaya hati. Ini mudah-mudahan nih jadi ilmu juga buat kita nih. Yang pertama, yuridu ayyam lika syai'an wa huwa qadirun ayyum likahu tamah. Dia menginginkan untuk memiliki satu barang, sesuatu. Dia ingin memiliki satu barang, hayang mobil, wa huwa qadirun ayyam likahu tamatan, dan dia mampu untuk memiliki mobil itu secara sempurna. Duit aya gitu, tinggal meuli maksudnya. Nah, itu syarat pertama. Syarat pertama. Yang kedua, iradul iradah wa tamlik abdan amdan wa dzikran. Dia palingkan keinginan itu, mampu, tapi dia palingkan keinginan untuk memiliki dan kepemilikan itu. Setekudu dah, nggak usah lah, ngapain? Secara amdan, sengaja, tidak terpaksa, dan secara sadar. Secara sadar, tidak terpaksa. Enggak dipaksa, emang ngapain dah. Syarat yang ketiga sekarang, menyerahkan yang telah dimiliki, udah ada ini yang dimiliki, pada pihak lain secara ridho. Udah kayak Rasul aja, Rasul mah kaya hati, dia mah enggak kaya materi. Bener enggak ungkapan itu? Makanya disebut Rasul paling qanaah, cenah Rasul paling kaya hati. Rasul punya apa? Tapi kenapa Rasul disebut kaya hati? Syarat pertama, sebetulnya dia menginginkan sesuatu dan dia mampu. Syarat pertama nih, apakah Rasul mampu? Allahu Akbar. Kata Allah, maukah engkau gunung itu kujadikan emas dan itu semua jadi milikmu? Hayo, arek meuli naon? Rasul teh mampu gunung itu jadi emas dan itu menjadi milikmu. Enggak. Itu ya. Maksud saya gini, rata-rata kita mah narimakeun we, padahal teu mampu. Gitu maksudna mah. Apa itu yang disebut kaya hati gitu loh kira-kira ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi kenapa Kang nggak beli mobil? Saya mah narimakeun motor ge cukup lah. Yang penting kaya hati. Buat apa mobil kapusing-pusing? Motor ge cukup, kaya hati. Nu penting mah narimakeun apa adanya. Padahal teu mampu. Mampu beli, nah, bukan itu. Kalau iya bukan itu mah namanya bukan qanaah maksudnya. Iya, itu mah mungkin sabar we, gitulah kira-kiranya. Sabar we, dah teu mampu, mendingan kitu sakali meni balagu kaya hati yang penting saya mah. Teu mampu mah teu mampu we, geus gitu. Bener enggak? Jadi mendingan sabar. Itu bahasa yang bagus. Sabar mendingan oge. Udahlah, emang saya mah nggak mampu. Sabar susah. Kenapa? Sabar susah. Oh iya, sabar aja udah susah. Bener, sabar aja udah susah segitu, bener.
Apalagi qanaah, maksud saya gitu loh. Jadi kan ini istilah-istilah tasawuf ternyata gening bener. Mohon maaf ya. Jadi kalau bicara tasawuf biasanya mencontohkan para wali. Tuh para wali mah miskin geningan, nggak punya apa-apa. Gitu kata Pak Pandis, makanya Pak Ustadz kalau mau jadi wali mesti miskin. Itu masih inget saya teh omongan anak. Oh nggak bisa, saya nggak mau jadi wali atuh kalau begitu mah. Oh nggak bisa. Gini, masih ingat Sunan Bonang? Sunan Bonang ada buah apa sih itu namanya? Buah jadi emas. Kerikil ya, kolang kaling jadi emas. Kerikil, kau lihat hei Raden Sahid, itu jadi emas. Artinya mereka bisa gitu loh untuk membeli istana kerajaan Demak, istana kerajaan Majapahit, dibeli, ditukar dengan emas, bisa. Tapi buat apa gitu? Wajar disebut qanaah. Gitu. Ayo orang mah ya Allah, ya Rabbi gimana? Bilang aja nggak mampu gitu Dan kemudian ini yang kedua, Rasul memalingkan keinginan itu. Memang nggak mau. Buat apa? Aku ingin menjalankan misi, menjalankan tugas dari Allah untuk dakwah. Gitu Rasul. Dan yang ketiga, apapun yang ada pada dirinya pasti diserahkan. Sampai-sampai Assalamualaikum warahmatullahi habis sholat ya, belum Allahumma antas salam asaan mah langsung buru-buru balik. Kok nggak biasanya ge jikiran heula. Ini kan yang dipakai dalil, makanya habis sholat nggak usah jikiran teh gitu, Rasul ge langsung balik. Padahal yang diingat Rasul tuh ada dirham apa dinar itu yang di bawah ranjangnya atau di kamarnya masih ada itu beberapa ini. Masih keingetan, ngaganggu ya. Buru-buru dikasihkan. Setelah itu balik deui, ayo lanjutkan cenah ge zikirna gitu. Zikir sampai selesai baru sahabat nanya, "Ada apa?" "Enggak, tadi di rumah masih ada dinar. Sekarang udah diserahkan, tenang hati saya." Nah, itu yang disebut qanaah. Beunghar hate, kaya hati. Maksudnya membahas ini, ternyata kita belum mencapai makom tasawuf gitu loh maksudnya. Jadi nggak bisa kita sok-sokan tasawuf-tasawupan. Keur mah angker cek Pak Pandis oge. Tasawuf teh angker aja. Makanya kalau Ustaz Sofyan bicara tasawuf di RJ, aduh pada angker semua. Bicara talqin aja udah pada lompat, pada lari semua. Wah, bicara talqin aja udah lari semua. Masa kita harus mati dulu? Persiapan kain kafan, persiapan menyan. Menyan di mana? Kain kafan gimana? Kita mencoba untuk menyederhanakan, tetapi maksud informasi ini adalah ternyata nggak bisa kita sok-sokan tasawupan. Belum rupanya, belum mampu, tetapi ternyata beliau palingkan itu. Nah, itu soal ghinan, soal kaya hati. Adapun fa'ammas sa'ila falatanhar, yang bertanya, ini soal pertanyaan mesti dijawab. Ini ada adab kaifiyat ayyujibas sa'il fil Quran berdasarkan menurut Quran. Yang pertama, pertanyaan jawaban muwafaqah sesuai dengan pertanyaan. Jadi jawablah sesuai dengan pertanyaan. Nah, itu etika yang pertama, dicontohkan oleh Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid, orang wanita haid. Katakan itu kotoran. Qul huwa adzan, itu kotoran. Maka jauhi wanita pada masa-masa haid. Sesuai dengan pertanyaan, mereka bertanya tentang haid, wanita haid. Jawabannya disesuaikan dengan pertanyaan itu. Yang kedua, ada pertanyaan tapi jawabannya cukup singkat.
Lalu Al-Quran atau Allah ternyata memberikan contoh, menjawab dengan memberikan informasi yang lebih penting. Jadi tidak sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaan dijawab singkat, tapi ternyata ada informasi yang lebih penting dari ini. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya, ada yang bertanya, apa yang sebaiknya dinafkahkan? Pertanyaannya gitu dari orang-orang Arab pada waktu itu. Apa yang sebaiknya dinafkahkan? Nah, unta, sapi, kambing, gitu umpamanya. Kuda. Ternyata jawabannya bukan apa yang sebaiknya dinafkahkan, tetapi siapa yang wajar diberi nafkah. Bukan apanya, tapi kepada siapanya. Itu yang penting. Itu Al-Quran memberikan contoh seperti itu. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang sebaiknya dinafkahkan. Qul ma anfaqtum min khairin. Apapun yang kau berikan, kau nafkahkan dari hartamu, sebaiknya berikan pertama falil walidain, kepada kedua orang tua. Jadi kepada siapa yang sewajarnya dinafkahkan, bukan apanya, tapi siapanya dulu. Nah, itu orang tua. Wal akrobin, kerabat, saudara-saudara terdekat. Wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan para musafir, para pejuang, para pejalan. Begitu, jadi kepada siapa, bukan apanya. Soal apanya mah, berikan apa aja yang kamu punya. Karena tidak semuanya punya. Kalau dalam Al-Quran Allah menjawab sebaiknya unta, aduh, di Indonesia susah cari unta. Ya, ini kan universal, tetapi untuk siapanya, kepada siapanya yang wajar. Ada lagi pertanyaan, dan ternyata ini tidak dijawab malahan. Tidak dijawab. Ada pertanyaan yang tidak mesti dijawab. Ada pertanyaan yang tidak mesti dijawab, tetapi dialihkan kepada sesuatu yang lebih berfungsi, ada bertujuan dan punya maksud. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Katakan kepadamu, ia adalah waktu, petunjuk-petunjuk waktu bagi manusia dan petunjuk buat ibadah haji. Padahal yang ditanyakan oleh orang Arab, naon bulan sabit teh? Kenapa awalnya kecil, kemudian sabit, lalu jadi purnama, kemudian hilang? Itu yang ditanyakan. Tapi dijawabnya, itu adalah petunjuk-petunjuk waktu ibadah. Nah, jawabannya malah lain. Ada lagi yang keempat, jawabannya tidak tahu. Jadi kalau ada pertanyaan, kemudian Ustadz menjawab enggak tahu, jangan diejek. Dicontohkan dalam Al-Quran begini, Yas'alunaka anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan tibanya. Qul innama ilmuha inda rabbi. Aduh, sesungguhnya itu mah pengetahuan Tuhanku dan aku tidak tahu. Gitu, nggak usah maksa-maksain tahu. Ya. Lalu ada lagi pertanyaan, tapi tujuan pertanyaan itu cuma cari-cari kesalahan doang. Ada itu. Untuk menjatuhkan ustadz, dicari-cari doang kesalahan. Kesalahan si penjawab. Ya, itu bisa diabaikan. Silahkan bisa diabaikan. Atau mau menjawab pun secara samar, tidak secara jelas. Contohnya, orang-orang Yahudi diutus, wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Ingat, kata Rahim, kalau Muhammad nggak bisa jawab, dia bukan nabi. Gitu. Dicari-cari kelemahan-kelemahan, tanyakeun we eta ruh. Yang kedua, Ashabul Kahfi, tanyakeun. Gitu.
Jadi dicari-cari hal-hal yang seperti itu. Qulir ruh min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Itu soal pertanyaan, karena memang saya pernah ditanya kenapa kenapa yang melakukan aib, mohon maaf, pantat. Kalau kentut itu pantat, tapi yang dicuci kan batal, berarti yang dicuci itu wajah. Terus yang malu mestinya pantat kalau kentut, tapi yang merah malah wajah. Tuh, iya beneran Bu. Saya nah ini kacau pula nih pertanyaan nih. Buat apa maksudnya pikiran kayak gitu. Tapi Imam Hanafi juga ternyata pernah ditanya seperti itu. Kemudian emang ada aja pertanyaan yang memang cari-cari kesalahan. Udah Isa ya? Sampai itu aja. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah jelas ya? Nggak ada lagi pertanyaan soal qanaah nih.